Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-hadis. Pertama-tama saya akan membuka dalam kajian hari ini atau malam ini, yaitu kepada pertanyaan tentang yang bertanya, kenapa ini masalah rezeki nih. Masalah rezeki. Hal apa yang menghalangi rezeki kita? Ada apa? Hal apa? Sesuatu yang mengganjal, yang menghijab, yang menghalangi terhadap rezeki kita. Sementara kalau kita hisab diri kita itu lebih baik daripada contoh yang ada. Udah saya paham, berarti mengerti begini. Kalau menguraikannya curhatan ini, bahasa curhatan. Curhatannya gimana? Ya bukan rias ini mah. Jadi ada perbandingan. Ada perbandingan seseorang dengan seseorang. Misalnya ini si A sholatnya bagus, taat, rajin, melaksanakan amar ma'rufnya bagus, terus nahi mungkarnya, menjauhi larangan-larangannya pun juga bagus, di keluarganya juga menjaga anak istrinya bagus. Tetapi kok rezekinya itu seret, nggak jembar, sempit, perasaan itu aja. Dari dulu gitu aja, nggak ada perubahan. Misalnya dulu orang lain mah sudah punya Pajero, udah Fortuner, kita mah ini aja motor-motor butut aja misalnya, nggak ganti-ganti. Ada apa sih? Padahal saya ya nggak gitu-gitu apa, usaha ya usaha gitu. Tetapi kalau lihat orang lain, saya aneh, jadi aneh. Orang lain tuh misalnya, oh dia mah ke masjid nggak pernah, lewat terus. Sholat setahun sekali kadang-kadang, puasa boro-boro puasa. Pokoknya mah dia mah kayak gitu, orangnya nggak taat, orangnya selalu tidak mengerjakan ibadah. Tetapi masalah rezekinya, milik rezekinya ini melimpah luas. Banyak sawahnya, banyak mobilnya, macam-macamnya banyak. Aneh saya. Apakah Allah tidak sayang ke saya? Apa gimana ini? Nah ini bagaimana? Apa yang menghalangi rezeki terhadap saya? Ini masalah ini. Masalah banyak, masalah berat. Mudah-mudahan sesuai dengan ayat Al-Qur'anil Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Al-ayat. Wallahu a'lam bimuradi. Kata Allah, wa man a'rada 'an dzikri, barang siapa yang berpaling hatinya, wajahnya, an dzikri, jauh daripada menyebutku, tidak ingat kepadaku, fa inna lahu ma'isyatan, maka dia akan ditetapkan dalam kehidupan dhanka, sempit, rupak. Oh, bisa terpaham oleh kita, ternyata kita jauh dari Allah. Nih ceritanya orang bagus dulu.
Jadi intinya kita selalu pikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Ketika seseorang selalu pikir, selalu sholat, selalu ingat kepada Allah, insya Allah hidupnya akan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bikin macam-macam. Jangan pikiran kita Allah tidak sayang, Allah tidak melihat dengan rahmatnya ke kita, yang lain masuk saya miskin. Jangan begitu. Nah ini walaupun kita diberi rezeki sedikit, dunia sedikit, tetapi perasaan kita jembar, perasaan kita bagus, perasaan kita nyaman, enak. Saya menyaman segini, dikasih dunia segini, enak, gaji segini juga cukup, alhamdulillah. Itu yang bagus. Tapi kalau melihat orang yang lain tidak ibadah kepada Allah, tidak pernah sedekah, tidak pernah ibadah yang lain-lainnya, tidak pernah melakukan kebaikan, tetapi hartanya melimpah ruah, awas, ada catatan di balik itu semua. Itu namanya ada semacam sungkunan. Apa sungkunan? Kalau bahasa Arabnya istidraj. Apa istidraj? Istidraj itu adalah pekerjaan afalnya Allah kepada seseorang itu sudah dilewat batas dari rahmat Allah. Artinya Allah sudah tidak lagi melihat rahmat. Yang mengurus siapa? Dia berkolaborasi dengan sayyatin, dengan setan-setan. Dia yang mengatur keberkahannya dari setan. Maka Rasulullah SAW pernah dalam satu waktu wasiat kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, kalau engkau pengen keberkahan dunia, maka carilah keberkahan dunia itu kepada setan, karena setan akan memberkahkan urusan dunia. Kaget Sayyidina Ali. Itu dalam kitab Manusaniyah diterangkan Sayyidina Ali dibawa ke kamar, wasiat Rasulullah semua dikasih ilmu Sayyidina Ali. Jadi Ali, kalau kau mencari keberkahan tentang urusan dunia, kau berkolaborasilah dengan setan, karena setan akan memberikan keberkahan. Artinya Rasulullah SAW ketika kita diberi limpah ruah tidak sesuai dengan kenyataan, kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi berkah rezekinya, itu namanya jangan-jangan berkah dari setan. Istidraj Allah, sungkunan dari Allah. Udah, silakan. Seperti di lain keyakinan agama yang lain, atau seseorang hartanya di luar negeri, di dalam negeri, di mana-mana banyak hartanya, tetapi itu silahkan kau suka-suka di dunia ini, silahkan, tapi jadi nanti di yaumil jaza tidak ada bagian sekecil pun untuk kamu tentang kebahagiaan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita terima, kita syukuri rezeki apa yang ada. Yang kedua, introspeksi diri. Kita itu ternyata sudah sedang dilihat dengan rahmatnya Allah. Nih, kata Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam, seseorang ketika diberikan rezeki sempit, kehidupan sempit, anak sakit, istri melilit-melilit, pengen kalung, terus macam-macam lah. Pokoknya kita rezekinya ada seadanya aja. Awas, ini kata itu Allah sedang melihat dengan rahmatnya. Itu tanda kasih sayangnya Allah terhadap mereka, terhadap orang itu. Tetapi orang itu baik, ibadahnya rajin, bagus, sosialnya bagus, tapi rezekinya segitu-gitu aja. Ini rahmat Allah ini sedang menyata. Tetapi sebaliknya, ketika Allah jauh dari rahmatnya, maka yang datang kalangan-kalangan setan masuk. Dia memberikan jalan, yuk, nih dengan syarat ini, dengan anu, dengan kita datang ke anu, ke Gunung Kawi, macam-macam dan lain sebagainya, tanda berkah, banyak berkah, ayo kita jalankan. Inilah setan yang menguasai. Tidak ada rahmat Allah, istidraj yang datang. Silahkan kalau kamu pilihnya itu. Makanya jangan kaget, kehidupan kita diberikan sempit rezeki, itu dari Allah. Kita
dalam satu waktu nanti insya Allah akan diberikan rezeki yang lapang, itu juga dari Allah. Yang penting kita taat ke Allah dan Rasul, melaksanakan sejumlah perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Mudah-mudahan pertanyaan ini ada manfaat, jawaban ini ada manfaatnya. Artinya jadi jangan aral, jangan putus asa. Lapang dan sempit rezeki itu semuanya dari Allah. Lapang, siapa tahu besok kita tidak mampu untuk memberikan amanah rezeki itu, kan rezeki itu juga amanah. Siapa amanah? Kita harus menyalurkan ke hak-haknya. Kita dikasih rezeki lebih oleh Allah, bukan punya kita sendiri, punya tetangga, punya yang lain, punya fakir, punya miskin dan lain sebagainya. Itulah orang yang hebat kalau dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dikasih sempit, berarti Allah ada hikmah dari balik itu. Kalau dikasih sedikit, hikmahnya apa? Ketika kita dikasih sedikit, kita akan kembali kepada Allah. Sedikit dan banyak itu minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Terus ibadah, jangan putus asa. Ada nomor wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.